Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Alvin Priambudi SPD, mahasiswa PPG Guru dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504 0113 1056. Mengajar di UPTD SMP 4 Batu Ampar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi sholat jenazah di kelas 8. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, silakan duduk. Marilah sama-sama kita memulai pembelajaran kali ini dengan membacakan doa. Untuk doa ini kami mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mau ngecek dulu bagaimana kesiapan kalian untuk pembelajaran kita kali ini. Boleh diperlihatkan ke Bapak pulpen bukunya? Boleh. Oke, sudah siap? Sudah siap belajarnya? Oke, silakan kalian rapikan dulu meja kursinya. Kalau ada sampah-sampah yang berserakan di bawah, boleh diambil dan dibersihkan dulu agar kegiatan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Bapak ingin cek kehadiran kalian dulu. Nah, karena ini mapelnya Bapak agama, berarti absennya juga tentang agama. Jadi yang hadir, yang laki-laki bilang hadir, angkat tangan bilang hadir, yang perempuan angkat tangan bilang hadir. Paham? Kelas 7, kelas 8. Edo Saputra, Hadir. Istiqomah, Alhamdulillah. Al-Hafiz, Rizky Irawan. Hadir. Jadi anak-anak sekalian, kenapa kita diharuskan untuk sekolah? Karena dalam Islam mengajarkan apa kata Nabi? Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki dan muslim baru. Ya, jadi menuntut ilmu itu wajib. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Salat gerhana. Salat apa? Oke, salat gerhana itu apa sih? Ketika terjadinya gerhana. Benar, sholat yang dilakukan ketika terjadinya gerhana. Gerhana ada berapa? Gerhana matahari sama gerhana bulan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat jenazah beserta ketentuannya, cara-caranya, dan bagaimana pelaksanaannya yang baik dan benar. Jadi nanti sambil belajar apa sih itu sholat jenazah, kemudian bagaimana sih ketentuannya, syarat-syarat sahnya, rukunnya, kemudian tata caranya gimana, apakah sama dengan sholat pada umumnya. Tujuan pembelajaran kali ini penting, penting sekali karena sampai itu nanti ketika terjun ke masyarakat pasti mendatangi yang namanya sholat jenazah. Jangan sampai kita lulusan SMP 4 kita belum bisa melakukan sholat jenazah, paling tidak sampai bisa mempraktekkannya, ya seperti itu. Silakan kalian amati infografis tentang sholat jenazah yang ada di slide. Ini di samping ada tata cara sholat gerhana bulan, yang di samping ada sholat jenazah. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan di antara dua ini apa? Sholat jenazah itu nggak pakai sujud, kemudian pakai sujud dan ruku. Ya, jadi sholat jenazah itu dia cuma takbir, tidak menggunakan ruku atau sujud. Seperti itu. Bagus. Oke. Nah, jadi Bapak minta untuk kelompok 1 dulu, kelompoknya Rizky untuk membacakan pantun yang pertama.
Dewan Sulawesi itu nama. Kelestariannya perlu dijaga. Bagaimana Anda dalam berdoa? Sebutkan 4 adab saja. Oke, nah tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi pantunnya tadi ada pertanyaan ya. Apa pertanyaannya? Sebutkan adab berdoa. Ada yang tahu di sini untuk kelompok lain? Ada berdoa apa saja? Ada berdoa? Menghadap kiblat, apa lagi? Mengangkat tangan, benar. Terus jangan kalau mau minta pasti harus mengangkat tangan. Ya, benar. Coba sama yang minta, tapi tangannya sama yang tutup. Kira-kira Allah mau memberi apa enggak? Baik, kemudian yang kedua, perintahkan kelompok 2 bisa dibacakan. Oke, baik, selanjutnya Bapak punya rubrik tafakur ya. Rubrik untuk sampean kita merefleksikan diri. Bisa dibaca satu orang dari kelompoknya untuk membacakan secara singkat ya. Bapak akan menjelaskan tentang fikih sholat jenazah secara singkat saja. Bisa diperhatikan di slide depan. Jadi sholat jenazah, yang dimaksud dengan sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati. Berarti yang melaksanakan sholat jenazah siapa? Orang hidup. Yang salah itu seperti ini. Nah, kalau ini salah, ya ini orang mati, masalahnya orang yang hidup. Ini kembali. Oke. Nah, jadi kewajiban terhadap jenazah setelah jenazah itu meninggal atau mau disolatkan, itu yang pertama harus dimandikan dulu, dibersihkan dulu. Kemudian dikafani, nih kafan. Pertamanya itu membaca Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Habis itu takbir lagi. Allahu Akbar. Membaca shalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh Bapak minta tolong 3 orang dari kalian untuk maju ke depan. 1 orang dari kalian mungkin demonstrasi. Oke. Silakan dimaklum ya sedikit. Dok, jadi apa dok? Arba'at takbirati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang lainnya begitu. Baru baca Fatihah dulu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Tuliskan angka 2. 2. Angka 1. 1. Angka 3. 3. Angka 8. 8. Oke, sekarang kita ubah gerakan tangan ini dengan menggunakan kepala atau gerakan badan. Boleh pakai badan boleh, boleh pakai kepala boleh. Siap ya? Semuanya tuliskan angka 1. 1. Angka 2. 2. Angka 3. 3. Angka 8. 8. Angka 10. 10. Punya potongan-potongan bahasan di sini sudah Bapak potongkan. Tugas kalian hanya menempel di kertas yang tadi Bapak berikan di belakangnya. Ini ditempel. Kemudian tuliskan nama kelompoknya di atas. Ya. Kemudian nanti pilih 1 orang untuk menjadi penjual. Yang mana tugasnya itu menjual pokok bahasa di sini, pokok bahasanya kepada kelompok yang lain. Ya, 1 orang. Yang lain nanti jadi pembeli. Oke. Ini kelompok 1. Silakan sampai berpencar ke kelompoknya. Ini ke kelompok sini, ini ke kelompok sini, ini ke kelompok sini. Oke, ya silakan. 2 menit dari sekarang.
Yang penjualannya tetap di sini, tetap di tokomu, tetap di tokomu. Kalau bisa minimal 40 orang. Untuk jenazah posisi imam itu kepada di kepala, kemudian menghadap dan wajib menghadap kiblat. Kedudukan jenazah imam dan makmum dalam situasi jenazah. Oke, sekarang Bapak pengen sampai kan sudah keliling, jadi pasti dapat informasi tentang cara pelaksanaan sholat jenazah. Bapak pengen di antara kalian mungkin 4 atau 5 orang bisa maju ke depan untuk mendemonstrasikan bagaimana cara sholat jenazah dengan baik dan benar. Boleh silakan maju ke depan. Ada yang jadi mayit 1 dan yang lain ada jadi imam 1 sama makmumnya di belakangnya jadi imamnya. Boleh silakan. Nah, cuma takbir 1, 2, 3. Jadi orang baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kita asesmen, kita tugas. Nah, tapi tugas kali ini kita menggunakan quiz, artinya berbasis game, ya, berbasis game. Silakan. Pak, saya masuk ke dalam. Oke, siap semuanya bisa berkumpul di depan pintu. Berkumpul di depan pintu, ya. Semuanya bisa berkumpul di depan pintu. Oke, siap. Dalam hitungan 3, silakan saran menjelajah labirin itu. Di situ ada batu, yang mana batu itu harus sampai jauh supaya semuanya bisa terbuka jalannya. Siap ya? Kita buka dulu. 1, 2, 3. Meninggal, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya adalah niat berdiri jika mampu, 4 kali takbir Al-Fatihah untuk takbir pertama, salawat Nabi untuk takbir kedua, doa jenazah untuk takbir ketiga, dan doa muslimin untuk takbir keempat. Untuk yang terakhir adalah salam. Untuk Mahyu sedikit mengevaluasi pembelajaran kali ini. Untuk kedepannya lebih difokuskan lagi belajarnya, ya. Kemudian untuk HP-nya, akun belajar ID yang belum dimasukkan bisa dimasukkan supaya nanti ketika kita belajar menggunakan media Quizzes atau Zquiz bisa gampang masuknya, ya. Untuk yang tidak membawa HP, itu kan bisa dibawa HP-nya, ya. Itu evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Nah, sekarang Bapak ingin melakukan asesmen terakhir. Asesmen buat sampean, silakan sampai jawab dengan jujur dalam waktu sekitar 2 menit saja. Ya, bagaimana perasaanmu setelah belajar sholat jenazah sekarang? Jadi itu adalah refleksi pembelajaran kali ini. Silahkan sampai sebutkan bagaimana perasaanmu hari ini, terus apa yang sampai dapat hari ini, kemudian apa yang perlu diperbaiki untuk minggu depan, terus sampai deskripsikan gitu. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan tugas akhir, tugas lanjut, ya. Jadi untuk PR-nya bisa dibuka halaman 102 untuk paketnya. Ya, tugas akhir halaman 102.
itu nanti dijawab minggu depan dikumpulkan ya dalam kertas satu lembar saja. ABC 1 sampai 10. ABC 1 sampai 10 minggu depan dikumpulkan. Jadi sampai sini dulu pembelajaran kali ini ya. Untuk ini kita tutup dulu dengan membacakan doa. Untuk membacakan doa, saya mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin bacaan doa. Sebelum mengambil pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Oke, baik, sampai sini dulu pembelajaran kali ini. Bapak minta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.